Selamat siang permisa, kembali lagi bersama saya Saida di Learning Jurnal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya akan membahas dua modul jurnalisme penting di era modern, yaitu jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Permisa ditinjau dari aspek etika, hukum, perbedaannya, serta tantangan yang dihadapi para jurnalis dalam praktiknya. Permisa, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam praktik jurnalistik. Kini, wartawan tidak hanya mengandalkan wawancara saja, tetapi juga memanfaatkan data besar atau big data, analitik statistik, serta visualisasi informasi. Permisa, dua jenis jurnalisme yang semakin relevan saat ini adalah jurnalisme data yang fokus pada pengelolaan, interpretasi, dan penyajian data, jurnalisme investigasi yang bertujuan mengungkapkan fakta tersembunyi, biasanya berkaitan dengan pelanggaran, kejahatan, atau kepentingan publik. Permisa, keduanya memiliki peran strategi dalam menjaga transparansi dan membentuk opini publik yang berbasis fakta. Dalam jurnalisme data, etika memegang peran penting terutama terkait keakuratan data, di mana data tidak boleh dimanipulasi atau dipelintir untuk kepentingan tertentu. Permisa, interpretasi harus jujur, akurat, dan terbuka. Yang kedua, privasi individu. Permisa, privasi individu adalah data pribadi seperti nama, alamat, atau rekaman medis harus dijaga kerahasiaannya, terutama jika menyangkut kelompok rentan. Yang ketiga, transparansi. Sumber jurnalis harus menjelaskan dari mana data diperoleh, bagaimana cara mengelola, dan batasan-batasan data tersebut. Yang keempat, visualisasi yang tidak menyesatkan. Grafik atau diagram harus mempresentasikan fakta, bukan mengiringi opini secara keliru. Permisa, perbedaan dari jurnalisme data adalah etika dalam jurnalisme investigasi menekankan beberapa hal. Yang pertama, verifikasi fakta secara mendalam. Informasi harus diperiksa dari berbagai sumber sebelum dipublikasi. Yang kedua, kepentingan publik. Sebagai prioritas investigasi biasanya mengangkat isu korupsi, penyimpanan kebijakan, kejahatan, atau ketidakadilan sosial. Yang ketiga, perlindungan narasumber, khususnya untuk whistleblower. Identitas mereka sering dirahasiakan demi keamanan. Yang keempat, tidak membuat tuduhan sepihak. Permisa, semua pihak yang disebut harus diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Dalam praktiknya, kedua jurnalisme ini terkait olah rogelan, antara lain Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang ITE, KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, hak jawab, dan hak koreksi UUD pelindung data pribadi terutama untuk jurnalisme data. Permisa, kesalahpahaman dalam pengelolaan informasi bisa berujung pada kegunakan hukum atau sanksi pidana. Dari sisi sumber informasi, jurnalisme data memakai dataset, laporan, statistik, sensus, atau data digital. Permisa, jurnalisme investigasi mengandalkan dokumen internal, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan rekaman. Dari segi metode kerja, jurnalisme data memakai teknik analisis pengolahan angka dan visualisasi. Permisa, jurnalisme investigasi memakai teknik penyelusuran, pembongkaran fakta tersembunyi, dan verifikasi lapangan. Dari tujuan utamanya, jurnalisme data berfokus pada pola, tren, angka, dan fenomena publik. Permisa, jurnalisme investigasi fokus pada kejanggalan, pelanggaran, dan kasus tersembunyi.
Dari sudut resiko, jurnalisme data rawan salah tafsir atau pelanggaran privasi. Permisa, intimidasi rawan ancaman hukum, tekanan politik, bahkan intimidasi fisik. Tantangan jurnalisme data, keterbatasannya akses data dari pemerintah atau lembaga tertentu, kurangnya kemampuan teknik dalam membaca, mengelola data, resiko penyalahgunaan data pribadi, deadline yang menuntut kecepatan, sementara data butuh analisis hati-hati. Pemirsa, tantangan jurnalisme intimidasi mencakupi ancaman keselamatan bagi jurnalis, sulitnya mendapatkan narasumber terpercaya, waktu dan biaya liputan yang besar, tekanan dari pihak yang merasa dirugikan. Dapat disimpulkan pemirsa bahwasanya jurnalisme data dan jurnalisme intimidasi sama-sama penting dalam menjaga kontrol sosial dan mencerdaskan masyarakat. Namun pemirsa, keduanya hanya akan berdampak positif jika dijalankan dengan standar etika dan hukum yang kuat disertai tanggung jawab moral terhadap publik. Pemirsa, demikian Raining Journal kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap kritis, profesional, dan menjunjung tinggi etika dalam setiap proses jurnalistik. Sampai jumpa dalam pertemuan Raining Journal berikutnya. Saya Saida pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih.